Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut mempelajari kitab Tasrif Mujaz dan kita sampai di bagian istilah yang penting untuk dipahami dalam buku ini. Pertama, kita perlu tahu tentang wazan. Wazan itu secara bahasa artinya timbangan. Al-waznu gitu ya. Dan dalam pengertian mudahnya, wazan itu adalah contekan untuk mengharakati huruf sesuai dengan urutannya. Contoh, fa'ala yaf'alu. Fa'ala itu telah melakukan, yaf'alu sedang melakukan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada do, ada doing, dan ada did, ada done gitu ya. Nah, di bahasa Arab juga ada seperti itu. Jadi kalau telah melakukan fa'ala. Kalau untuk menunjukkan sedang melakukan atau sedang mengerjakan, kita tambahkan ya di depannya menjadi yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jika diterapkan pada kata fa, ta, ha dan ya, fa, ta, ha, maka kalau kita contek harokatnya maka menjadi fataha yaftahu. Sesuai urutannya, huruf pertama dari kanan, huruf fa itu disebut fa'ul kalimah. Huruf kedua disebut ainul kalimah. Makanya ini disebut timbangan fa'alam. Huruf ketiganya lamul kalimah. Sedangkan huruf ya adalah huruf tambahan yang disebut dengan huruf mudhara'ah, dan huruf mudhara'ah ini nanti bisa berganti sesuai dengan siapa pelakunya. Jadi ada a, bisa af'alu, bisa na menjadi naf'alu, bisa ta menjadi taf'alu. Jadi a, na, ya, ta gitu. Hurufnya nanti bisa berubah sesuai dengan konteks pelakunya. Kemudian istilah kedua yang perlu dipahami adalah tasrif istilahi, yaitu bentuk perubahan kata dalam tabel menyamping atau horizontal berisi 8 bentuk kata yang nanti akan kami bagi menjadi 2 bagian dalam tabel. 4 kolom pertama dari kanan akan berisi fi'il atau kata kerja, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau yang telah dilakukan, seperti kalau di bahasa Inggris ya did itu. Fi'il mudhari berarti kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Ini untuk continuous dan future, seperti doing dan I will do gitu. I am doing, I will do. Fi'il amr berarti kata kerja perintah. Itu ya. Dan yang keempat fi'il nahi yang berarti kata kerja larangan. Dan kolom sebelah kiri akan berisi kata benda. Jadi merubah kata benda dari kata kerja, seperti dalam bahasa Inggris misalnya play menjadi player. Nah, itu ada di bahasa Arab. Tapi yang pertama kata bendanya adalah kata dasar. Yang kedua isim fa'il. Yang ketiga atau nomor 7 itu isim maf'ul yang berarti objek. Kalau isim fa'il artinya pelaku ya atau subjek. Dan kedelapan adalah zamami. Ini singkatan dari isim zaman, isim makan, dan masdar mim. Jadi zaman, makan, mimi gitu. Yang berarti keterangan waktu, keterangan tempat, dan kata dasar berimbuhan mim. Kata dasar itu gimana? Kata dasar itu adalah misalnya menulis ya, telah menulis, sedang menulis, akan menulis, maka kata dasarnya adalah penulisan gitu. Ya, yang ketiga, istilah yang perlu dipelajari adalah tasrif lugawi, yaitu bentuk perubahan kata menyesuaikan jumlah pelaku atau dhamir kata ganti dari suatu pekerjaan atau perbuatan dan disajikan dalam tampilan model memanjang ke bawah atau vertikal.
Itu nanti akan ada contoh, misalnya fa'ala itu untuk satu orang, kalau 2 orang fa'ala, kalau untuk 3 orang fa'alu, dan seterusnya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Mudhari'nya juga begitu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna sampai akhir. Istilah yang keempat yang perlu kita pelajari adalah tentang rumus yang kami pakai untuk mengelompokkan jenis wazan utama dengan perpaduan antara nomor dan huruf. Jadi tidak saya sebut sebagai sulasi mujarrad, sulasi mazidin, tapi untuk memudahkan saya pakai kombinasi angka dan huruf. Jadi wazan fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu itu kami sebut sebagai rumus 3A, untuk menandakan bahwa ini perubahannya hanya ke 3 bentuk, yaitu dari fa'ala ke yaf'alu atau ke yaf'ilu atau yaf'ulu. Ya, jadi dilihat dari fi'il mudhari'nya saja. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, dan ada yaf'ulu. Karena bahasa kita kan a i u gitu. Jadi saya urutkan dari yaf'alu dulu, kemudian baru nanti yaf'ilu dan yaf'ulu. Perubahan pada ainnya, a i u. Yang kedua, wazan fa'ala, fa'ala, af'ala, dan fa'alala kami sebut dengan rumus 4A, 4B, 4C, dan 4D. Kemudian wazan tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla kami sebut dengan rumus 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Jadi teman-teman supaya mudah mengingatnya ya, kalau rumus 3 ya ada 3 berarti yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Rumus yang 4 berarti akan ada 4 bentuk, fa'ala, fa'ala, af'ala, fa'lala. Untuk yang rumus 5 berarti akan ada 5 bentuk. Makanya ada 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Dan terakhir adalah wazan istaf'ala, kami sebut sebagai rumus 6. Rumus 6 ini cuma satu, makanya tidak ada 6A, 6B, 6C, 6D. Cuma satu saja yang penting untuk dipelajari di awal-awal. Ya, dengan demikian ada 13 wazan utama saja yang akan dipelajari dalam buku ini. Dan dengan izin Allah, 13 wazan ini sebenarnya sudah mencukupi untuk menjadi bekal bagi pemula membaca kitab Gundul. Ya, kalau dalam buku lain biasanya diajarkan 22 wazan, dan menurut kami 13 wazan di atas sudah mencukupi. Dan setelahnya akan kami tambahkan dengan 4 wazan pelengkap, yaitu wazan muto'af, wazan mithal, ajwaf, nakis, yang masing-masing memiliki 3 cabang sebagaimana dalam bentuk rumus 3A, 3B, dan 3C. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Tapi kalau nggak terlalu paham pun nggak masalah. Insya Allah ketika mulai melihat tabel tasrifnya, insya Allah teman-teman akan paham. Barakallahu fikum.